Tahan, hentikan. Nasa mengerang. Ia berusaha mendorong dada bidang laki-laki itu. Namun, tenaganya tidak cukup kuat. Hans yang sudah terpengaruh oleh alkohol sama sekali tidak menggubris penolakan Nasa. Nasa yang sudah pasrah perlahan mulai melemah. Ia tidak lagi melawan. Gadis itu akhirnya pasrah, menyaksikan direnggut lelaki yang tidak ia kenal. Gadis itu menangis sambil merenungi nasibnya. Ia harus menguburnya dalam-dalam cita-cita yang sudah ia impikan sejak kecil. Ditambah harapan sang ibu yang begitu besar. Bagaimana nanti reaksi sang ibu ketika mengetahui sang putri telah kehilangan mahkotanya? Cahaya ruangan yang terbatas membuat Nasa tidak bisa dengan jelas melihat wajah laki-laki bajingan itu. Mulai memenuhi seisi ruangan bercahaya remang-remang itu. Cups. Hans mengecup sekilas dahi Nasa sebagai tanda permainan telah usai. Hans menggeser tubuhnya. Kini posisinya berada di samping Nasa. Hans memiringkan tubuhnya. Ia membelakangi Nasa. Nasa bangkit dari posisinya. Ia menyibak selimut yang menutupi tubuh polosnya. Dadanya terasa sesak setelah melihat noda di atas spray putih polos itu. Ada rasa yang aneh yang ia rasakan di area sensitifnya. Rasa yang baru pertama kali ia rasakan. Setengah meraba-raba, Nasa mencari pakaian yang tadi dilempar sembarangan oleh Hans. Nasa masih tidak menyangka bahwa malam pesta ulang tahun sahabatnya akan menjadi malapetaka baginya. Sesampainya di depan rumahnya, Nasa segera mengambil kunci dari tas kecilnya. Ia sengaja membawa kunci cadangan agar ia tidak mengganggu ibunya yang sudah terlelap. Perlahan, Nasa mendorong pintu. Setelah berhasil membuka pintu, ia menutupnya. Setelah ia masuk ke dalam, baru saja akan berbalik, Nasa dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba menyala. Nasa menatap ibunya dengan rasa takut. Risa spontan melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam menunjukkan pukul 23.00. Perlahan Risa mendekati putrinya yang baru saja genap berusia 17 tahun itu. Risa mengelus pelan kepala Nasa. "Dari mana saja kamu, Nak?" Aku habis dari acara ulang tahun teman, Mah." Risa mengangguk. "Lain kali pulangnya jangan kemalaman. Anak gadis gak baik pulang malam-malam." Mendengar tutur kata ibunya yang begitu lembut, membuat rasa bersalah Nasa semakin besar. Risa menarik pelan tangan anaknya. Mereka duduk bersebelahan di kursi yang sama. "Terus gimana acaranya? Seru nggak?" tanya Risa lagi tanpa menaruh sedikit pun rasa curiga pada putri semata wayangnya. "Seru banget, Mah," jawab Nasa, berusaha tampil ceria di hadapan ibunya. Ceritanya lanjut besok ya, Mah. Nasa udah ngantuk nih." Risa mengangguk. Ia menatap punggung putrinya yang mulai menjauh dari jangkauan matanya.